adalah masyarakat dengan kesadaran pendidikan cenderung rendah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bukan menjadi hal yang utama. Yang terpenting anak mau sekolah, orang tua tidak peduli apakah anak-anak benar-benar belajar atau anak hanya bermain-main saja di dalam sekolah atau di luar sekolah. Rendahnya motivasi ini juga terjadi di sekolah kami, yaitu SMP Islam Al-Fat Pelantungan, Kabupaten Kendal. Puncaknya adalah pandemi COVID-19 yang memaksa siswa harus melakukan PJJ. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menurun dari tahun ke tahun. Pesaningmobe merupakan akronim dari pemanfaatan Learning Management System sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Islam Al-Fat Pelantungan. Pesaningmobe merupakan sebuah solusi bagi sekolah untuk mewujudkan 3 hal. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mewujudkan kepedulian orang tua terhadap proses belajar siswa. Dan yang ketiga adalah meningkatkan capaian rapor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Bersama saya Teguh Prihati, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Fat Pelantungan. Mari saksikan bersama saya pemaparan praktik baik dari Pesaningmobe ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan capaian rapor pendidikan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran berakar pada rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini diakibatkan dari dampak loss learning karena COVID-19. Beberapa hal berikut menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Di antaranya, kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua. Yang kedua, metode pengajaran yang monoton. Yang ketiga, terbatasnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang lebih menarik dan interaktif. Yang keempat, rendahnya kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan mereka sendiri. Dan yang kelima, kondisi lingkungan sosial di sekitar siswa. Alasan utama mengapa gawai lebih menarik daripada buku, karena gawai memberikan akses instan ke berbagai bentuk hiburan seperti media sosial, game, dan video yang secara alami lebih menarik bagi siswa dibandingkan dengan buku yang memerlukan lebih banyak usaha mental untuk membaca dan memahami. Gawai juga dinilai lebih interaktif dibandingkan dengan media yang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa dapat merasakan pentingnya belajar, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas hidup mereka di masa depan. Dengan mengaitkan motivasi belajar yang rendah dengan preferensi siswa terhadap gawai, dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi holistik perlu melibatkan pendekatan yang menyelaraskan penggunaan teknologi dengan pembelajaran, sambil tetap meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas, SMP Islam Al-Fat Pelantungan menggunakan Learning Management System sebagai sarana belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah, agar pemanfaatan gawai dapat sesuai dengan fungsinya. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, guru menggunakan konten interaktif yang sudah terpasang pada LMS. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu luang di rumah untuk belajar. Siswa juga sudah sangat familiar dengan teknologi seperti ponsel pintar dan tablet. Menggunakan LMS di gawai membuat pembelajaran terasa lebih relevan dan menyenangkan. Pada tahap 1, kami melakukan kolaborasi. Pada tahap ini, kepala sekolah berdiskusi dengan guru dan tenaga kependidikan terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Setelah itu, kepala sekolah mengajukan proposal kepada yayasan untuk meminta persetujuan dan dukungan dalam pendanaan. Sekolah bersama dengan yayasan berdiskusi dengan komite sekolah untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan program yang akan dijalankan. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi. Sekolah bersama dengan yayasan, komite sekolah, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi LMS kepada guru dan tenaga kependidikan
orang tua atau wali murid secara tatap muka dan iklan di media sosial. Kegiatan terakhir pada tahap 1 adalah pelatihan. Guru dan siswa diberi pelatihan singkat tentang tata cara menggunakan LMS, mengakses konten, menyelesaikan tugas online, serta bagaimana menggunakan fitur-fitur interaktif dalam LMS seperti kuis, forum diskusi, dan game edukatif. Orang tua juga mendapatkan pelatihan dasar agar mereka bisa mendukung anak-anaknya. Pada tahap 2, kami melakukan pengembangan modul interaktif dan gamifikasi. Guru menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, namun disajikan dengan lebih interaktif melalui video, animasi, presentasi, dan game edukatif. Guru juga menggunakan elemen gamifikasi dan konten interaktif seperti pemberian badge, penghargaan, atau leaderboard pada bahan ajar yang disusun. Tahap 5 adalah dukungan teknis dan pengawasan. Selama masa implementasi, terdapat tim dari kurikulum dan yayasan yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan teknis kepada guru, siswa, dan orang tua saat terjadi masalah dalam menggunakan LMS. Tahap yang terakhir adalah tahapan 6, yaitu penyediaan fasilitas pendukung. Sekolah menyediakan akses internet untuk semua siswa. Pada hari tertentu, siswa diminta untuk membawa ponsel pintar masing-masing. Untuk siswa yang tidak memiliki perangkat, sekolah menyediakan perangkat pinjaman berupa tablet untuk dapat digunakan ketika berada di sekolah. آمنوا بما رسولنا محمد ورسوله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin SPD selaku pengurus yayasan dari Patung Winansani ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang telah dilakukan di SMP Islam Al-Fat saat ini sudah mengakomodir menggunakan learning management system atau yang biasa kita kenal dengan e-learning atau juga bisa disebut dengan pembelajaran daring. Nah, konsep ini merupakan sebuah inovasi dari sebuah sekolah di mana e-learning ini dapat memberikan fasilitas kepada setiap peserta didik untuk melakukan proses belajarnya di rumah tanpa merasa kesulitan. Karena perlu kita tahu bahwa saat ini merupakan eranya digital di mana semua bidang menggunakan teknologi. Nah, diharapkan dengan adanya e-learning ini sekolah bisa terus melakukan inovasi-inovasi yang terbaru, melakukan terobosan-terobosan yang nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peserta didik. Dan kemudian harapan kami selaku pengurus yayasan diharapkan nanti sekolah bisa juga melakukan inovasi, yaitu dengan cara memasukkan sebuah AI ke dalam e-learning yang nantinya bisa mengakomodir siswa untuk belajar secara mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Astiana sebagai guru IPS. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang e-learning ataupun LMS dalam pembelajaran IPS. Menurut saya,
LMS sangat membantu saya mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, juga mempermudah guru untuk memberikan pembelajaran yang interaktif. Selain itu juga mempermudah dalam administrasi dan juga Selain itu juga mempermudah administrasi pembelajaran dan pemberian nilai pada siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari kelas 8A. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran melalui e-learning di SMP Islam Al-Fat Bandungan. Menurut saya, pembelajaran matematika menggunakan media e-learning bisa lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Dan pelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menantang karena ada permainan di e-learning. Ketika PH dan PTS atau ulangan yang lainnya, saya tidak perlu mengerjakannya dengan kertas lagi, namun saya menggunakan e-learning. Dengan e-learning, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, baik di rumah maupun di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari siswa Embun Sajida kelas 7A. Dengan diterapkannya LMS dalam pembelajaran, saya bisa ikut serta memantau perkembangan belajar siswa, meskipun anak saya berada di pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan praktik baik dari SMP Islam Al-Fat Plantungan. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.